Saya Zahra Fakuja Saidana. Dan saya Siti Kurniawati. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang ilmu nasakh dan mansukh. Yang pertama yaitu pengertian nasakh, nasikh, dan mansukh. Yang pertama, secara bahasa, nasakh berarti menghapus, mengganti, atau memindahkan. Sedangkan secara istilah, nasikh adalah dalil syar'i yang datang kemudian untuk menghapus hukum syar'i yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang kedua, nasikh adalah dalil syar'i yang datang kemudian dan berfungsi menghapus atau mengganti hukum yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan kata lain, nasikh adalah penghapus hukum lama. Yang ketiga, mansukh adalah hukum syar'i yang dihapus atau diganti oleh dalil lain yang datang kemudian. Dengan kata lain, mansukh adalah yang dihapus. Jadi intinya, nasakh adalah konsep atau tindakan penghapusan. Sementara nasikh adalah pelakunya atau dalil yang menghapus, dan mansukh adalah yang dihapus atau diganti. Yang kedua yaitu persamaan dan perbedaan nasakh dan taksis. 1. Taksis boleh dengan qiyas, sedangkan nasakh tidak boleh. Yang kedua, nasakh tidak dapat terjadi kecuali dengan khitab dari pembuat hukum, sedangkan taksis bisa dilakukan dengan dalil akli dan nakli. Yang ketiga, nasikh datangnya kemudian dari mansukh. Berbeda halnya dengan taksis, datang boleh dahulu atau kemudian dari yang ditaksiskan. Kemudian cara mengetahui nasakh. Yang pertama yaitu jenis hukum yang dihapus, yaitu ketahui bahwa nasakh hanya terjadi pada hukum syariat berupa perintah atau larangan. Kemudian yang kedua, terpisah antara nasikh dan mansukh, yaitu nasikh dan mansukh harus merupakan dalil yang terpisah satu sama lain, bukan bagian dari satu kalimat yang sama dan terpotong begitu saja. Yang ketiga yaitu sejarah turunnya dalil, yaitu pahami ayat mana yang turun terlebih dahulu dan mana yang turun kemudian. Nasakh biasanya melibatkan hukum yang lebih akhir yang menas atau membatalkan hukum yang sebelumnya. Urgensi ilmu nasikh wal mansukh itu seperti yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Abdul Bar bahwa karena macam-macam nasakh. 1. Nasakh syahri, yaitu suatu nasakh yang jelas tegas dinyatakan dalam nasakh yang kedua bahwa ia menasahkan yang pertama. Kedua, nasakh dhimmi, yaitu nasakh yang digunakan untuk mengisyaratkan hukum. Ketiga, nasakh kulli, yaitu membatalkan hukum yang disyariatkan sebelumnya. Yang keempat, nasakh juz'i, yaitu pembuatan hukum secara umum yang meliputi setiap perseorangan dari mukallaf. Kemudian ia membatalkan hukum ini dengan dikaitkannya dengan sebagai individu atau pembuat hukum. Selanjutnya jenis-jenis nasakh. 1. Nasakh Al-Quran dengan Al-Quran. Nasakh yang semacam ini telah disepakati kebolehannya dan mereka mengatakan adanya dalam nasakh. Misalnya ayat tentang iddah 4 bulan 10 hari. Kedua, nasakh Al-Quran dengan sunnah. Nasakh macam ini terbagi dua. Pertama, nasakh Al-Quran dengan hadis ahad, Quran dengan mutawatir. Yang ketiga, nasakh sunnah dengan sunnah, yaitu hukum yang ditetapkan berdasarkan dalil sunnah dinasahkan dengan dalil sunnah pula. Sekian presentasi kita hari ini. Apabila ada salah kata, kita mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.